warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah sudah sarapan pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Berarti anak ibu sarapan semuanya ya. Karena kalau kita tidak sarapan akan mengurangi konsentrasi kita dalam Belajar. Bagus. Siapa ketua kelasnya sini? Saya. Ulan ya. Silakan pimpin doanya. Di tempat duduk, siap berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Sopi. Kemana Sophia anak? Sakit, Bu? Sakit. Ada suratnya tidak? Tidak. Berarti kalau sesuai kesepakatan kita pada minggu pertama bahwa yang tidak hadir atau sakit tanpa surat keterangan kita anggap alfa. Masih semangat pada pagi hari ini? Siap. Masih, kita tambah semangatnya ya. Ibu akan memberikan. Baiklah, apakah anak-anak ibu semangat pada pagi hari ini? Masih kurang. Kurang, kita tambah semangatnya ya. Ya. Kita semangat dalam bentuk supaya kita semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ibu akan memberikan sebuah yel yaitu yang bernama tepuk malaikat. Tepuk malaikat. Sampaikan Wahyu. Jibril. Bagi Rizki. BKL. Niel tarompet. Israfil. Cabut nyawa. Israel. Nanyai manusia di alam kubur. Bukan nakir. Catat amal. Rakyat atlet. Jaga pintu surga. Rewan Malik. Pintu surga. Pintu surga. Rewan. Pintu neraka. Malik. Apa? Apa? Diam. Ya. Lanjut. Tepuk malaikat. Sampaikan Wahyu. Jibril. Bagi Rizki. BKL. Niup tarompet. Israfil. Cabut nyawa. Israel. Nanyai manusia di alam kubur. Bukan nakir. Catat amal. Rakyat atlet. Jaga pintu surga. Malik. Ridwan. Surga. Jaga pintu surga. Ridwan. Jaga pintu neraka. Malik. Berarti semangat. Agar. Semangat. Kalau semangat, siapa yang tahu materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah. Pelajaran kita minggu lalu? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Ibu ingin bertanya, berapa rukun iman? 6 kan? Yang pertama, percaya kepada Allah. Allah. Yang kedua, percaya kepada Malaikat Allah. malaikat. Berarti kita sekarang membahas tentang Iman kepada malaikat Allah. iman kepada malaikat Allah yang merupakan rukun iman Yang kedua. kedua. Yang selanjutnya, apakah anak-anak semua belajar di rumah? Tidak. Tidak. Nah, ibu akan memberikan tes untuk anak-anak semua ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian malaikat. Nah. Yang kedua, menyebutkan dalil akli dan dalil nakli. Iman kepada malaikat. Dan. Ani, baik-baik Ani. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama dan tugas malaikat. Silakan ibu beri waktu sekitar 3 menit ya. Lalu. Saya tugaskan. Berjalan. Udah, Bu. Sudah? Sudah semuanya? Udah. Bukan ke depan. Jawab nomor 1. Pengertian iman kepada malaikat apa tadi yang Nanda buat? Kosong. Ya. Kosong. Iman kepada malaikat itu percaya kepada
Ananda semua mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, Ananda semua nantinya mampu menjelaskan dalil nakli iman kepada malaikat. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yaitu Ananda semua setelah pembelajaran ini mampu menjelaskan nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Paham? Kita masuk ke dalam materi lagi ya. Ya. Oke. Yang pertama, iman kepada malaikat Allah. Coba baca anak. Iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian iman kepada malaikat. Iman. Iman ini artinya, siapa tahu secara bahasa? Nah, bagus. Jadi ini berarti iman artinya percaya. Jadi pengertian malaikat lagi ya. Secara bahasa, malaikat berasal dari kata, baca Ulan, apa ini Ulan? Malaikat. Malaikat berarti berasal dari kata malaikat. Dalam ini, Ani coba baca. Malaikat. Malaikat itu yang merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad. Baca sama-sama apa ini? Malaka. Malaka. Nah, malaka ya, malaka. Oke, malaka. Yang berarti kekuatan. Apa? Kekuatan. Kekuatan. Malaikat dalam menjalankan tugasnya juga disebut ar-rusul, yaitu Utusan Allah. utusan dari Allah. Apa tadi anak-anak? Utusan dari Allah. Allah. Jadi sampai pengertian malaikat paham? Paham. Kita ambil pengertian dulu. Jadi iman artinya percaya. Jadi malaikat ini berasal kata malaikat, yaitu iman kepada malaikat, yaitu percaya bahwa Allah telah mengutus malaikat untuk apa? Untuk Supaya beribadah kepada Allah. Allah. Di selain itu banyak tugas-tugas malaikat nantinya akan kita bahas, yaitu yang pertama itu membagi rezeki, yaitu untuk mengayomi makhluk yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Dan selanjutnya, kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada. Seperti kita mempercayai bahwa Allah itu ada. Apa contohnya? Kemarin Ibu telah bahaskan contoh Allah itu ada. Seperti alam semesta. semesta. Ani seperti apa kemarin? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Seperti apa kemarin Lan ada? Angin. Jeda berarti seperti angin. Seperti itu juga malaikat. Walaupun dia tidak nampak, Tapi kita merasakan keberadaannya. bagus anak-anak. So jeda. Berarti sampai sini paham? Paham. Apa tadi pengertian iman kepada malaikat? Percaya. Percaya bahwa malaikat Allah telah menciptakan malaikat. Dah. Jadi iman kepada malaikat yaitu percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat untuk kita yakini keberadaannya. Kita masuk kepada dalil nakli. Terdapat dalam surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 185. 285. 285. Silakan buka Al-Qur'annya. Ini aja ya. Yang pertama itu kita berdasarkan kita mufradnya, yaitu arti perkata ya. Yang pertama amanah, yang berarti telah beriman. Ar-rusul ini Rasul. bima, kepada apa? Unzila, diturunkan. Ilaihi, kepadanya. Min, dari. Rabbihi, Tuhannya. Wal mu'minun, dan orang-orang yang mukmin. Kullu, semuanya. Amanah, beriman. Billahi, Kepada Allah wa malaikah, dan malaikat. Wa kutubihi, kitabnya. Wa rusulihi, dan rasulnya. Berarti berdasarkan dalil nakli ini, dalam coba Ani garis bawahi yang mana iman kepada malaikat itu. Sekarang ke depan, yang mana percaya kepada malaikat itu? Yang beriman kepada malaikat itu yang mana? amanah. Amanah berarti beriman. Yang tanya yang beriman kepada malaikat itu yang mana? Kata-kata yang malaikat intinya di sini. Wal malaika ini kan? Ya. Berarti di sini
Jadi Ani silakan duduk kembali. Jadi dalam ayat ini yang menjadi landasan atau pokok pentingnya yaitu amanah wal malaikati wal malaikat. Paham anak semua? Paham. Paham. Kita masuk kepada nama-nama malaikat dan tugasnya. Kemarin Ibu sudah menyuruh Ananda semua untuk membawa handphone kan? Ya. Ah, sudah kan? Udah Ibu kirimkan ke ke WA grup kita? Udah. 10 gambar kan? Ya. Nanti Ananda ke depan analisis gambar yang sudah Ibu berikan itu ya. Ya. Udah? Siapa dulu yang mau ke depan? Saya Bu. Udah Ani analisis kan? Sudah. Silakan. Silakan. Saya mendapat 5 gambar. Yang pertama, Silakan teman-teman semua atau Ulan lihat ke depannya. gambar Al-Qur'an. Al-Qur'an. Menurut saya ini tugas malaikat Jibril. Nah, betul? Ananda semua? Betul. Betul. Yang selanjutnya. Ini gambar. Ini gambar uang. Menurut saya ini tugas malaikat Mikail. Betul? Betul. Betul. Lanjutkan. Yang ketiga gambar terompet. Ini tugas malaikat Israfil. Betul? Betul. Betul. Selanjutnya. Yang keempat gambar mencabut nyawa. Malaikat. Ini gambar malaikat. Ini gambar malaikat Israel. Nah, ilustrasinya kayak gitu ya. Yang kelima gambar mayat dalam kubur. Ini tugas malaikat Mungkar Nakir. Paham Anda semua? Paham lah? Paham. Paham. Terima kasih Ani. Silakan duduk kembali ke tempat. Apa lagi? Tahu. Nah, silakan Ulan Febal. Saya mendapatkan 4 gambar. 4 gambar, yaitu gambar Al-Quran dan pena, yaitu mencatat perbuatan baik manusia. Bagus, bagus Anda semua paham kan? Bagus. Ya, ini saya mendapatkan gambar orang yang sedang berpacaran, yaitu sifat Mencatat amal mencatat amal buruk manusia, yaitu itu malaikat. malaikat atid. Ah, bagus. Ya. Paham Anda? Paham. Paham. Ini menjaga pintu neraka, Yaitu yaitu malaikat. malaikat Malik. Nah, menjaga pintu surga, yaitu Malaikat. malaikat Ridwan. Sekian, terima kasih. Ada tinggal kan? Udah. Udah. Dan silakan berarti paham? Paham. Silakan ulangi lagi. Yang pertama malaikat yang menyampaikan wahyu. Jibril. Jibril. Jibril ini menyampaikan wahyu berupa kepada nabi, baik dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Yang selanjutnya malaikat Mikail, yaitu membagi rezeki. Rezeki ini cuma harta atau gimana? Tidak kan? Baik itu harta, kehidupan kita pada saat sekarang ini berupa udara dan lain. Israfil ini apa tadi? Meniup sangkakala atau meniup terompet pada hari akan kiamat nanti. Kiamat nanti. Meniup terompet ini, malaikat Israfil ini terjadi dalam 3 kali. Yang pertama itu terjadi dalam masa keguncangan, yaitu hancurnya bumi ini. Biasanya yang kedua itu pada masa kematian. Jadi alam semesta ini, semua makhluk di bumi ini akan mengalami yang namanya kematian secara keseluruhan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu meniup trompet ketiga itu dibangkitkannya semua orang yang telah meninggal atau makhluk hidup yang telah meninggal untuk dihisap kembali amal perbuatannya nanti kan. Yang selanjutnya malaikat Israel. Malaikat Israel itu tugasnya mencabut nyawa. Nah, seperti kita pada saat sekarang ini, malaikat Israel ini ada nggak tanda-tandanya? Ada kan? Berarti dia memberikan tanda-tanda walaupun tidak jelas oleh kita kan. Sepertinya kayak Ulan di sini, kalau Ulan duduk-duduk berarti bisa nggak Ulan langsung meninggal? Bisa, karena tugasnya malaikat Israel tanpa pandang bulu dalam mencabut nyawa itu. Malaikat Mungkar dan Nakir. Apa tadi malaikat Mungkar dan Nakir? Manusia di alam kubur kan?
manusia di alam kubur seperti ini. Nanti pas ada orang yang meninggal kan, kita pergi melayat ke kuburan. 7 langkah kita dari tempat kuburan itu pulang ke rumah. Jadi datanglah nanti malaikat mungkar dan nakir ini untuk menanyai manusia di alam kubur. Pertanyaannya, siapa Tuhan? Siapa Tuhan kita? Siapa Nabi kita? Kayak itulah. Dan saja malaikat rakib dan atid, yaitu mencatat amal Manusia. amal baik. Rakib, atid. Contohnya, Ulan atau Ani sholat kan? Ya. Nah, itu pasti dicatat. Nah, contoh amal baik lainnya yang dicatat oleh malaikat atid ini, malaikat rakib. Bantu orang lain. Nah, Jadid dan Ulam berarti yang misalnya membantu orang lain. Ani apa contohnya? Sholat, Sholat udah tadi, apa lagi selain sholat? puasa, Sekarang bulan puasa kan? Ya. Puasa kan Ani? puasa Bu. Berarti nanti malaikat rakib mencatat amal baik kita ini. Yang selanjutnya apa lagi? Atid. Atid kan? Ya. Malaikat atid ini mencatat Perbuatan buruk. Buruk. Siapa sini yang pacaran? Tidak ada Bu. Saya. Berarti udah pacaran kan? Ya. Nanti pacaran itu perbuatan baik atau perbuatan tercela? Ya Bu. Perbuatan apa? Perbuatan tercela. Ya, kenapa pacaran? Oh, sebenarnya biasa-biasa aja Bu. Gak boleh pacaran ya? Ya nanti saya putusin Bu. Bagus. Putusin ya. Ya Bu. Dalam Islam tidak ada yang namanya Pacaran. Itulah contoh. Nanti malaikat atid akan mencatat amal buruk Ulan nanti kan? Ya. Karena Ulan pacaran. Ani pacaran? Tidak Bu. Bagus. Tadi Ani tidak pacaran kan? Ya Bu. Bagus itu. Ulan jangan Pacaran. Nanti amal perbuatan jelek kita itu akan dicatat oleh malaikat. Nah, Atid. Nanti pada saat akhirat nanti kalau banyak timbangan kita yang baiknya, maka kita akan insya Allah Surga. masuk surga. Kalau banyak catatan amal malaikat atid ini Masuk neraka. Siapa penjaga tadi pintu neraka? Malik kan? Malik. Oke. Paham kan sampai di sini? Paham. Yang misalnya malaikat Malik dan Ridwan. Malik penjaga pintu Neraka. neraka. Siapa yang masuk neraka? Tidak ada Bu. Tidak ada kan? Nah, jadi kita harus melakukan yang baik. Baik. Siapa yang ingin masuk surga? Saya. Berarti semuanya kita ingin masuk Surga. surga. Berarti harus melakukan perbuatan yang baik juga. Sampai di sini paham? Tahan Bu. Paham. Baik. Udah ya? Berarti paham kan? Serius paham? Serius. Ibu tanya? Nanti aja lah kita. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan sebuah Pertanyaan. bukan pertanyaan, kita simpulkan dulu. Ya Bu. Yang pertama, iman kepada malaikat itu Percaya bahwa Bahwa Allah telah menciptakan malaikat supaya menyembah Allah. untuk diutus untuk menyembah Allah. Enggak. Iya. iya diutus untuk menyembah Allah. Berarti meyakini bahwa Ada. keberadaan malaikat harus yakin kita kan? Ya, nomor Paham? Paham. Maksudnya? Nomor 2 ada Dalil nakli. dalilnya surat Surah Al-Baqarah Al-Baqarah ayat ayat 285. Dia tidak berarti iya paham ya ibu semuanya ini. Nomor 3 ada menawar malaikat tugasnya. Ada malaikat yang wajib kita imani. Belum. Sebenarnya malaikat itu banyak. Banyak. Yang wajib kita ketahui atau imani ada 10. Ketahui kan? 10 kan? Ya, Bu. Apa aja tadi? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Atid, Atid, Malik, Ridwan. Paham? Paham. Ibu akan seperti paham. Kasih tes dulu ya. Ya, Bu. Yang pertama, kita ini tutup nanti Ananda lihat ini ya. Nggak boleh ini. Ya. Dah. Yang pertama menjelaskan. Jangan cetak bulan. HP-nya dimatikan lagi ya. Ini aja. Ya, Bu.
Mengikut malaikat. Yang ketiga. Halo. Ya. Ayo buku juga juga. Gampang nih, Bu. Gampang berarti Anda semua paham kan? Dah, Bu. Coba. Dah. Dah. Tunggu nilai dulu ya. Betul. Belum pensiun. Belum 100. Oh, berarti ini Pintar ya. Berapa nilai Anda semua? 100. Berarti paham kan? Paham. Amjad dan anak-anak ibu semua berarti Anda semua telah Paham. paham. Yang selanjutnya, pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang iblis, jin dan